You sure you're only 14? Almost 15. What? We gotta go. Halo guys, kembali dengan Mimin yang ganteng dan parasnya menawan. Kali ini Mimin datang dengan sebuah cerita tentang gadis berumur 14 tahun yang jatuh cinta kepada om-om yang tinggal di sebelah rumahnya. Yang cintanya ditolak, akhirnya dia melakukan hal-hal tak terduga dan membuat dia masuk ke rumah sakit jiwa. Oke guys, daripada kita penasaran, langsung saja kita tonton alur ceritanya. Let's go. Di awal film, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang berkeliling kota untuk mencari sebuah tempat tinggal. Sebut saja namanya ini Nick Elliot. Nick sudah kesana kemari, tapi sulit mendapatkan tempat tinggal yang cocok untuknya. Di hari yang sama, ketika Nick sedang mengendarai mobilnya, dengan tanpa sengaja hampir saja menabrak seorang wanita yang sedang bermain sepatu roda. Dia adalah Adrian, gadis remaja yang masih muda, baru berumur 14 tahun. Tak lama kemudian, Nick memasuki sebuah halaman rumah yang ternyata itu adalah halaman rumah orang tua Adrian. Saat melihat-lihat sekitar, Nick terpesona dengan sebuah rumah kosong yang berada di samping rumah orang tua Adrian. Dan akhirnya Nick menempati rumah itu dengan persetujuan Liv, yang tak lain adalah ibunya Adrian sebagai pemilik rumah tersebut. Nick segera mengemasi barang-barangnya dari dalam mobil untuk dibawa ke dalam rumah itu. I'll take it. Great. Setelah memasuki rumah itu, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Liv, sedikit kotor dan lumayan berantakan. Di hari itu juga, Adrian yang sedang menulis di sebuah buku diary, tiba-tiba ada seorang teman wanitanya datang yang bernama Cina. Adrian menyuruh Cina untuk memasuki rumah tinggal Nick, dengan tujuan hanya untuk mengetahui siapa dia dan seperti apa dirinya. Cina pun mengatakan kepada Adrian bahwa Nick itu tampan, tapi sudah tua. Dan Adrian pun mulai menyukai Nick. You got a name? Cheyenne. Kinda cool. Oh. Di suatu hari kemudian, Nick memasuki sebuah kantor majalah Pique untuk sebuah meeting dengan Michelle dan karyawan lainnya. Saat itu, Nick tidak tahu bahwa dia sudah terlambat selama 15 menit. Tapi untungnya hal ini tidak membuat sang pemimpin marah. Di sini Nick bekerja dengan Michelle, karena Nick dinilai sebagai seorang peneliti yang hebat yang berani menulis hal-hal yang jujur dan juga adil. Dan di kantor itulah Nick bertemu dengan Amy Medic, seorang wanita cantik yang membuat Nick jatuh cinta. Mr. Hurley. Is he always like this? Sometimes he's in a bad mood. Scene pun berganti di suatu hari ketika Nick sedang membersihkan mobilnya, tiba-tiba Adrian datang. Adrian pun dengan wajah cantiknya bertanya kepada Nick, kenapa kau lakukan itu pada mobilmu? Dan Nick pun menjawab, karena dengan mobil ini saya akan memperbaikinya dan saya baru membelinya. Dan terjadi juga obrolan singkat yang membuat mereka semakin akrab. Pada malam hari di saat Nick sedang menggunakan komputernya, ada seseorang di balik pintu yang tak lain adalah Adrian. Mau apa ini ada anak gadis datang malam-malam ke rumah anak lajang dengan berparas cantik dan lekukan tubuhnya yang begitu menawan. Adrian tak segan-segan untuk duduk di samping Nick yang baru saja dia kenal. Kadang saat melihat lekukan tubuhnya yang begitu aduhai, Nick jadi salah tingkah. Isn't it way past your bedtime? Yes. Di pagi hari yang cerah, demi untuk menjaga kesehatan tubuhnya, Nick melakukan olahraga ringan yaitu jogging. Karena melihat badannya penuh dengan keringat, akhirnya Nick pun memutuskan untuk mandi. Tapi di saat Nick sedang mandi, tiba-tiba seperti terdengar ada seorang yang sedang membuka pintu. Dan ternyata dia adalah Dede imut yang aduhai alias Adrian. Makanya si Adrian selagi masih di toilet, Adrian bertanya tentang foto yang terletak di meja. Nick menjelaskan bahwa foto itu adalah dirinya dan David Cumming, seorang reporter hebat dari generasi sebelumnya, yang tak lain adalah kakeknya Nick sendiri. Dan di saat itu pula Adrian menyempatkan dirinya untuk mengundang Nick ke acara pesta orang tuanya. Awalnya tentu saja Nick menolak, namun karena Adrian terus memaksa, akhirnya Nick berjanji akan datang nanti malam. Yeah, but I got a lot of work. Please, it's gonna be all my mom's boring old friends. I'll try. No, good enough.
Lalu scene pun berganti ketika di kantor. Nick dan Maddie tiba-tiba dipanggil seorang karyawan untuk menghadap Michelle di ruangannya. Dan ternyata Michelle hanya memberikan sebuah pujian yang luar biasa kepada mereka karena artikel yang mereka tulis hasilnya sungguh luar biasa. Scene pun berganti di tempat tinggal Nick berada. Ketika Nick sedang bersantai, Nick seperti mendengar sesuatu di luar rumah. Setelah dilihat, ternyata di tempat orang tua Adrian sedang mengadakan sebuah pesta. Nick pun teringat akan janjinya kepada Adrian dan Nick mulai merapikan dirinya dan pergi ke tempat pesta itu. Ketika Nick datang, disambut oleh ibu Adrian dan diperkenalkan oleh suaminya yang bernama Cliff. Masih di tempat yang sama, Nick seperti mendengar alunan musik dan Nick menghampirinya. Dan ternyata ada seorang wanita cantik yang sedang memainkan piano. Yang tak lain, dia adalah Adrian. Tak lama kemudian mereka saling bicara dan Adrian terlihat sangat senang. Sementara Nick sangat terpesona dengan Adrian yang tadi bisa memainkan musik piano klasik. Dan di saat asik mengobrol, tiba-tiba Adrian mengajak Nick untuk pergi ke suatu tempat. Dan ternyata tempat itu adalah menara mercusuar yang belum pernah dilihat Nick sebelumnya. Nah disinilah karena sepi tidak ada orang, akhirnya Adrian memberanikan dirinya untuk bermantap-mantap dengan Nick. Awalnya Nick menikmati hal itu, tapi setelah istighfar, akhirnya Nick tersadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Apalagi usia mereka yang terpaut sangat jauh. What? We gotta go. Nick. Di waktu yang berbeda, Nick pergi ke rumah Adrian. Saat dia mengetok-ngetok pintunya, tidak ada orang. Nick berniat untuk mencari foto kakeknya yang hilang, yang ia curigai diambil oleh Adrian. Karena tidak ada orang yang membukakan pintu, akhirnya Nick memberanikan diri untuk masuk ke rumah Adrian. Dan tentu saja menuju kamar Adrian. Namun tanpa diduga saat itu tiba-tiba ada yang datang dan akan memasuki kamarnya. Nick yang begitu panik akhirnya mencari tempat untuk bersembunyi. Karena sudah kepepet, akhirnya dia memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari. Dan di saat itulah Adrian mulai melepaskan pakaiannya. Dan beruntungnya Nick karena bisa melihat sebuah pemandangan indah dari Adrian yang masih sangat ranum. Dan sebenarnya Adrian tahu kalau di sana ada Nick yang sedang bersembunyi. Tapi memang dasar Adrian ingin menggoda Nick, makanya tanpa pikir panjang dia melakukannya. Keesokan harinya, Nick menemui Adrian yang sedang bermain ayunan di taman. Nick mengatakan kepada Adrian agar bisa melupakan kesalahan yang terjadi di malam itu di bawah mercusuar. Karena bagi Nick, Adrian itu masih terlalu muda dan usia mereka masih terpaut sangat jauh. Nick mencoba untuk meluruskan semua masalah ini, tapi Adrian tidak terlalu menanggapinya dan bersikap bodoh amat. Scene pun berganti di tempat yang berbeda. Nick membawa Amy untuk menunjukkan kejutan kepada Amy, yaitu tentang mobilnya dengan warna baru dan interior baru yang sudah direnovasi. Namun tiba-tiba Amy dan Nick dikejutkan dengan sebuah tulisan saker di kap mobilnya. Mereka bingung siapa kira-kira yang ngerjain mobil mereka. Setelah kejadian tentang mobilnya, Nick mencoba untuk mengklarifikasi kepada orang tua Adrian. Nick pun merasa tidak menuduh bahwa yang melakukan adalah Adrian. Tapi perasaan Nick mengatakan bahwa Adrian telah pelakunya. Namun ketika Nick menanyakannya, Adrian tidak mengakuinya. I have a question for him. Did you scratch up Nick's car? Why would I do that? Ketika Nick sedang bersama mobilnya, Cina datang kepada Nick untuk memberitahu tentang Adrian. Cina mengajak Nick bertemu di sebuah tempat saat pukul 7 di belakang kebun buah. Beberapa saat kemudian, Cina dan Adrian berlatih pacu kuda bersama. Tapi tiba-tiba, Cina terjatuh dari kudanya. Kejadian ini tak lain adalah ulahnya Adrian. Karena Adrian mengetahui bahwa Cina dan Nick bersekongkol. Di saat menjelang malam, di waktu yang dijanjikan, Nick tiba di sebuah tempat di belakang kebun buah yang Cina janjikan. Tapi ternyata, Nick dibuat terkejut dengan adanya Adrian di belakang Nick. Dan Adrian memberitahukan kepada Nick bahwa Cina sedang berada di rumah sakit. Hospital? What are you talking about? Cheyenne took a little spill at riding today. Is she alright? Pagi pun tiba, Adrian sudah berada di tangga depan rumah Nick tinggal. Tak lama, Amy dan Nick datang membawa banyak barang seperti habis belanja. Di hari yang sama pula saat di kantor, Nick dikejutkan bahwa file penting yang dia bawa ternyata file kosong. Nick bergegas pulang ke rumahnya untuk mengambil salinan file di rumah. Sesampainya di rumah, Nick menemukan sebuah file di lantai di atas pintu rahasia bawah tanah.
Setelah Nick masuk ke lorong bawah tanah, dia melihat ada beberapa lilin yang menyala serta ada nama dan foto Nick yang terpajang. Dan ternyata demi mendapatkan cintanya dari Nick, Adrian melakukan semua itu. Karena sudah tidak merasa nyaman untuk Nick, dia mencoba melihat-lihat rumah kosong milik Tinkerman. Tak lama sampai di rumah, Amy pun datang membawa sebuah anggur merah cap orang tua. Ternyata Amy diam-diam juga menyukai Nick dan Amy menginginkan untuk hidup bersamanya. Pada malam hari ketika Amy dan Nick tidur bersama, tiba-tiba Adrian sudah berada di samping ranjang mereka. Dan tentu saja, hal ini membuat Adrian cemburu dan marah. Di sebuah pagi yang cerah, Amy masuk ke suatu tempat seperti gudang. Dan tiba-tiba ada yang mengunci dari luar. Ya, siapa lagi kalau bukan Adrian? Dengan begitu teganya, Adrian juga memasukkan sarang tawon ke dalam Hexos agar para tawon bisa masuk dan menyakiti Amy. Dan akhirnya Amy pun diserang tawon hingga kesakitan dan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Nick ditangkap oleh polisi dengan alasan melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur, yaitu Adrian. Fitnah yang dilakukan Adrian berjalan sempurna. Saat interogasi oleh polisi, Nick tetap membela dirinya sendiri bahwa dia tidak bersalah dan tidak pernah melakukan apa-apa. Namun untungnya dengan bantuan Michelle, akhirnya Nick kembali dibebaskan. Setelah dibebaskan, Nick lantas langsung mengemasi barang-barangnya untuk pergi jauh dari rumah yang ditempatinya saat ini. Namun tiba-tiba China datang untuk memberitahukan bahwa visa masa lalu Adrian sama seperti yang dilakukannya saat ini kepada Nick. Namun tak lama, China pun keluar meninggalkan Nick. Did Adrian ever tell you about a guy named Rick? Yeah, I think so. He's dead. He ate something poison. Di saat Nick masih mengemasi barangnya, Nick merasa seperti ada yang baru saja masuk ke rumah Adrian. Mengetahui itu adalah China, Nick langsung berlari keluar untuk mencari China yang masuk di rumah Adrian. Karena Nick berpikir, bila benar yang dikatakan oleh China, tentu saja hal itu adalah hal yang sangat berbahaya bagi China. Dan saat itu, kondisi tangannya sedang tidak baik. Di dalam rumah, ketika Nick sedang mencari China, tiba-tiba Adrian memukul Nick dari belakang. Nick sempat melawan bahkan hingga terjatuh dari tangga sampai tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, ayah Adrian datang. Mengetahui ayahnya datang, Adrian bergegas lari menuju kamar rahasia di atas loteng. Dan Nick yang mengetahui itu, lantas menyusulnya ke atas untuk mencari China. Ketika Nick ingin menyelamatkan China, Adrian kembali menyerangnya dari belakang. Namun di sini, Nick langsung melakukan perlawanan dan membuat Adrian tertekan. Dan ketika Adrian tertekan atas perlawanan Nick, tiba-tiba ayahnya Adrian datang. Dan salah tanggap, mengira Nick ingin melakukan pelecehan terhadap Adrian, lalu memberikan perlawanan kepada Nick. Nick pun tertekan dan Adrian yang mengetahui itu karena masih ada cinta yang besar kepada Nick, langsung menyelamatkan Nick dari ayahnya sendiri. Ketika Nick mencoba bangun dengan refleks yang cepat, Nick berbalik arah dan menangkis serangan dari Adrian. Dan dengan begitu geram melihat tingkah laku Adrian yang sangat aneh, akhirnya Nick pun melancarkan pukulan yang dahsyat ke arah Adrian, sampai Adrian mental dan pingsan. Beberapa waktu kemudian, Adrian sudah berada di sebuah rumah sakit jiwa dan menulis di sebuah buku diarinya. Di tempat lain, Amy dan Nick berada di rumah baru mereka dan Nick mendapatkan beberapa surat misterius dari Adrian. Dan film pun selesai.